Alhamdulillah, dengan izin Allah majelis ini tetap berjalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghitung majelis ini, langkah kita dihitung sebagai orang yang menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di jalan Allah, iman karena Allah, menjalankan sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kita hadiahkan untuk almarhumah dari meninggal hari Jumat, hari yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hitung sebagai husnul khatimah dan juga syahidah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nggak panjang lebar sebenarnya, nggak panjang-panjang. Udah diguyur hujan, yang jalannya munsyidnya aja telat datangnya, kehujanan. Yang penting kita udah bersalawat ke sholawat, baca burdah, munajat. Mulai kali kalau baca ya Rabbi sholli ala ya Rabbi bil Mustafa, itu dihadirkan niat-niatnya. Pengen apa, hadirkan. Karena mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mau nggak baca lagi ya Rabbi bil 3 kali aja baca, tapi dihadirkan permintaan kita sama Allah. Kita minta munajat sama Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dengan keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah, paling pentingnya iman kita dijaga, ekonomi kita dijaga sama Allah, disukseskan. Dan jangan bosan-bosan, walaupun belum tercapai, jangan bosan-bosan untuk minta agar kita dijadiin orang yang kaya raya. Jangan bosan-bosan, dan jangan kayak, wah saya udah berdoa bulan kemarin, saya udah berdoa kaya minggu kemarin, sekarang kayak bosan berdoa. Jangan, karena bisa jadi bukan kita yang dikasih sama Allah, tapi anak kita yang dikasih sama Allah. Tapi yang penting apa? Doa kita sudah kita panjatkan. Harus. Kenapa? Ini ujian kita sekarang umat muslim, ujiannya ekonomi, ujiannya uang. Ibadahnya kita kurang khusyuk untuk memperkuat iman kita, uangnya juga nggak punya. Hancur dah. Zaman dulu sahabat Nabi. Zaman dulu dalam ceritanya. Iman-iman yang mereka kuat karena dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sederhana kehidupannya, ada yang kaya, Ingat ya, ada yang ngedorong imannya kuat. Nah sekarang iman kita lemah, ekonomi pun lemah. Nah udah acak-acakan udah. Terus bagaimana? Udah kita minta sama Allah, ya Allah, jadiin saya ini orang kaya yang imannya dijaga sama Allah. Jadiin orang kaya yang dijauhkan dari segala bentuk fitnah. Jadiin orang kaya yang bisa bikin kita husnul khatimah. Jadiin orang kaya yang dijauhkan dari yang namanya istidraj. Mampu gak Allah gitu? Mampu. Nah, minta dijadiin orang kaya harta, kaya ilmu, kaya juga hati. Bisa. Jangan bosan-bosan untuk minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bismillah, kita baca 3 kali, kita kasih ke masjid kita yang telat. Mudah-mudahan wasilah dia juga dijadikan orang kaya sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya, ada anak majlis Sohibul Bait, semuanya keluar dari sini dihitung sebagai bakal jadi orang kaya di dunia wal akhirah. Anak-anak kita dijaga, mudah-mudahan jadi anak-anak orang kaya yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا
لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak terasa waktu sudah berjalan, umur kita makin nambah. Yang kemarin umurnya masih 17 tahun, masih 15 tahun, sekarang udah bertambah. Yang kemarin umur 20 makin nambah. Yang kemarin 30 makin nambah. Yang sekarang 40 makin nambah umurnya. Tapi amalnya gitu-gitu aja udah, nggak ada perubahan. Ternyata bukan makin dewasa tapi makin labil. Nah itu harus kita rubah. Nggak ada cara yang bisa untuk merubah kedewasaan kita kecuali dengan agama. Karena pentingnya agama Islam, pentingnya agama yang dibawa sama Nabi Muhammad SAW ini mencakup untuk seluruh kehidupan. Nah sekarang ini banyak informasi di luar yang ingin melemahkan Islam, yang ingin melemahkan ideologi Islam. Mungkin bahasanya biasa, bahasanya mungkin itu toleransi, tapi di situ untuk melemahkan agama Islam, melemahkan kita dipaksa untuk toleransi, sehingga kita nggak sadar kita ini sudah kemakan sama omongannya, akhirnya melemahkan akidah kita sendiri. Di luar sana banyak yang ngomong, jangan terlalu agamis, jangan terlalu beragama, jangan terlalu megang-megang banget sama agama. Ini ucapan benar sebenarnya, ada benarnya, cuman ada tujuan. Akhirnya kitanya ngerasa apa? Oh ya, agama ternyata seperlunya doang. Ternyata agama ini cuman sampingan doang. Akhirnya larinya ke situ. Jangan sampai kita ini kemakan dengan argumentasi seperti itu. Banyak di luar sana sekarang di Instagramnya, enggak di TikToknya, enggak di YouTube-nya, isinya untuk apa? Melemahkan agama Islam. Akhirnya apa? Kalau nggak dipegang agama, nah udah kitanya acak-acak, nggak ada pegangan. Wala megang ideologi orang luar, wala megang agama, wala megang agama selain Islam. Dimegang agama apa? Memegang kaidah agama selain Islam nggak boleh. Memegang agama Islam jangan terlalu kaku. Terus bagaimana? Logikanya kan ke situ. Jangan terlalu megang agama Islam dah. Kenapa? Terlalu kaku, biasa aja, santai. Terus jangan juga megang agama di luar Islam, takut murtad. Terus megang yang lebih kuat apa? Hawa nafsu. Akhirnya nggak ada pegangan. Akhirnya nggak ada. Ini lebih bahaya. Nggak ada pegangan sama sekali. Terjadi sekarang, keadaan sekarang terjadi. Maaf ya. Sekarang di pemerintahan banyak yang berbuat jahat gara-gara itu. Di masyarakat banyak yang berbuat jahat gara-gara itu. Terus agamanya apa? Nggak jelas. Memegang agama di luar Islam, nggak juga dia Muslim. Dia Muslim, nggak terlalu megang juga. Nggak terlalu megang agama Islam. Ya udah. Jadi ini yang diupayakan sama musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama, agar kita ini jangan terlalu megang agama Islam. Jadi tugasnya apa? Pesan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dengan berjuang 23 tahun, 23 tahun berjuang untuk menyadarkan umat, mengajarkan umat agar betul-betul menjadi manusia pribadi yang memang sempurna, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Sebagaimana Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ditanya sama seorang sahabat, sama orang lain ditanya, ya Imam Ali. Nah, ada yang bertanya loh, bukan sahabat, ada yang bertanya kepada Imam Ali,
Dalam satu riwayat, ya Ali, engkau ini kenal Muhammad, kenal Allah Subhanahu wa taala lewat Muhammad, apa kenal Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini orang bertanya kepada Imam Ali, ini bahasa sedikit ya, logikanya bahasa filsafat lah. Ini orang bertanya kepada Imam Ali, wahai Ali, engkau ini kenal Muhammad dari Allah, apa kenal Allah dari Muhammad? Apa bagaimana? Kalau engkau kenal Allah dari Muhammad, berarti Nabi Muhammad harus terlalu disempurnakan. Apa gimana ya Ali? Ini pertanyaan menjebak, kata Imam Ali. Kalau aku kenal Allah lewat Nabi Muhammad, berarti pengetahuan aku tentang Allah terbatas, hanya sebatas apa yang diucapkan sama Nabi Muhammad. Enggak, tapi aku tahu Allah, aku kenal Allah dari Allah dengan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan aku mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah, aku bisa tahu hanya lewat lisannya Nabi Muhammad. Jadi dua-duanya sempurna. Kita kenal Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, dengan taufik. Tapi jangan sampai melupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang jauh masanya, berapa generasi? Kadang 40 generasi. 40 generasi perbedaannya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus betul-betul. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewariskan kepada kita ini, meninggalkan kepada kita agama Islam yang sempurna sebenarnya. Yang sempurna, 6.000 ayat Al-Quran sudah diwariskan kepada kita, dan puluhan ribu hadisnya, ucapannya Nabi Muhammad SAW sudah disampaikan kepada kita. Tapi jangan sampai menyalahkan Nabi Muhammad. Semuanya sudah sempurna, segala bentuk aspek apapun sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Di Al-Qurannya ada, di hadisnya ada. Kalau sampai kita masih aja kepleset, jangan salahkan Nabi Muhammad, tapi salahkan kita sendiri. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada umur, gali Al-Quran, gali hadis Nabi Muhammad SAW, gali sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW, dan juga keluarga Nabi Muhammad SAW. Karena itu dua pilar yang Nabi Muhammad SAW berwasiat sama umatnya. Aku tinggalkan dua pusaka, dua pilar. Jangan kalian tinggalkan, jangan kalian lepas. Kenapa? Kalau kalian pegang teguh-teguh, kalian tidak akan tersesat. Kalian tidak akan tersesat. Ini saking Nabi Muhammad ini sayangnya sama kita. Saking sayangnya Nabi Muhammad sama kita, Nabi Muhammad berarti mewariskan Al-Quran dengan berbagai ilmunya yang ada di dalam, dan sunnah-sunnahnya dalam berbagai bentuk kebutuhan kita, keperluan kita di dunia, ada semuanya di situ. Ada semuanya di situ. Nabi Muhammad SAW berwasiat dua. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran harus kita baca, Al-Quran harus kita renungi, Al-Quran harus kita pelajari, harus kita gali ilmu-ilmunya yang ada di dalam. Baca nggak cukup, kaji harus, renungi pun harus. Coba kita introspeksi diri. Kapan terakhir kita baca Al-Quran? Kapan kita sendiri megang Al-Quran bukan berjamaah? Kapan sendirinya kita punya keinginan untuk membaca Al-Quran? Oh, saya masih belum bisa kalau sendiri, masih terpaksa, masih perlu diajak. Nggak apa-apa, ikut dulu sama orang. Nanti dalam keadaan sendiri, nanti renungin. Kita renungin, kapan nih saya pengen baca Al-Quran? Pengen buka aja tanpa ada paksaan, tanpa ada keberatan. Pengen dari hati saya, pengen baca Al-Quran aja. Walaupun cuma 2 ayat, walaupun cuma 3 ayat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bisa mengeluh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya udah ditinggalkan, Nabi Muhammad bisa mengeluh sama Allah. Ya Allah, umat saya mau paling dari Al-Quran. Sudah saya tinggalkan, saya sudah wariskan kepada mereka, tapi umat saya meninggalkan Al-Quran. Kita berharap syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad, tapi dengan sengaja kita terang-terangan menjauhi Al-Quran. Akankah kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad? Enggak. Alamat agar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, pegang itu warisannya, pegang itu pelangnya, pegang itu petunjuk agar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Bacalah Al-Quran, kajilah Al-Quran. Yasinan bagaimana? Boleh yasinan da Al-Quran. Baca surat Tabarak tiap malam boleh? Boleh.
Yang penting dibaca Al-Quran. Ini banget sepanjang hari, sepanjang malam, bangun pagi, bangun tidur sampai ke tidur. Ayo we scroll. Ayo we apa aja ada di situ. Dari pagi we bangun tidur. Scroll TikTok, scroll Instagram, scroll itulah. Ngobrol di mana-mana. Sayang banget itu sama handphone. Sayang banget, saking sayangnya lupa sama Al-Quran. Ya, di kasur dia bawa, di WC dia bawa, ke WC dia bawa. Padahal istrinya nggak dibawa mana ke WC mah enggak. Handphone dibawa sama dia. Ada yang lebih parah lagi, sampai bawa mulut, sampai kopi bawa di WC. Ya, kamu ketinggalan itu kenikmatan hidupnya, kenikmatan kopinya. Apa lupa dia Al-Quran, ya zuhurnya, wala asarnya, sampai lagi sholat disini itu handphone taruh depan muka dia, pengen lihat. Jadi sholat dilihatin namanya dia. Makmum, dia sholat makmum, menggetar dikit, lihat tuh handphone. Ya Allah, sebentar, tinggalin dulu sebentar, 5 menit baca Al-Quran, 5 menit sholat tanpa HP, baca Al-Quran tanpa lihat HP, lagi aktivitas tanpa lihat HP, lagi makan, apa dah. Yang penting lagi sholat, lagi ibadah, jangan. Lagi ibadah, lagi kita sama Allah Subhanahu Wa Taala, fokusin. Apa baca Al-Qurannya, salawatnya, terus apa? Jangan lagi sendiri, ini lagi sendiri. Kita ini kadang-kadang suka dikuatkan nama berjamaah, tapi keinginan sendiri jarang. Sendiri gitu, gelar sejadah, ngadep kiblat, baca Al-Quran. Wah itu berat banget itu kita. Berat banget. Kalau berjamaah masih oke lah. Tapi kalau sendiri ngajak itu ngegelar sejadah, buka Al-Quran, wah itu berat. Assalamualaikum, lihat handphone. Assalamualaikum, lihat handphone itu. Dalam kita ini ngejauhin dari padahal itu adalah wasiat terbesarnya Nabi Muhammad. Kita pengen dapat syafaat Nabi Muhammad, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Jangan tangan kita ini kering lah. Jangan tangan kita ini kering. Kalau kata orang, tangan kita ini biasanya ramat lancah karena belum berjodoh misalkan, jomblo tangan kita. Nah, kadang tangan kita ini kena ramat lancah karena jarang megang Al-Quran. Padahal itu yang bisa menemani kita sampai ke syafaat Nabi Muhammad. Kita walaupun kita berpasangan sama istri kita, bisa jadi istri kita ngejauhin kita dari Nabi Muhammad. Bisa jadi keluarga kita ngejauhin dari Nabi Muhammad. Di ayat Al-Quran bisa jadi istri kalian kabur, anak-anak kalian kabur dari kalian. Kenapa? Nggak mau ngelihat muka ayahnya, nggak mau ngelihat istrinya, nggak mau lihat suaminya. Kejadian. Jadi jangan menghayal suami istri setia sampai ke surga. Sebelum ke surga lagi pada kabur semuanya. Jangan menghayal bakal ditemenin sama suami istri di surga. Istrinya lagi enak ngeliat dia di dunia, mau ngeliat lagi di surga, mau ingat lagi surga, nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Ini bahasa Al-Quran. Ini menyadarkan kepada kita ini sebagai hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyadarkan, Al-Quran menyadarkan akan datang satu masa negeri keabadian. Bekalnya apa? Bekal kita untuk sampai ke negeri yang abadi apa? Amal soleh, ketakwaan, semuanya ada di Al-Quran. Yang kedua, sunnahnya Nabi Muhammad. Sunnahnya Nabi Muhammad dan juga pewaris dalam riwayat yang paling benar, yang paling kuat, keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunan. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk mengawal Al-Quran, mengawal ilmu-ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga Nabi Muhammad banyak, tapi yang dipilih sama Allah Subhanahu Wa Taala sesuai ayat surat Al-Ahzab, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathhira. Ini tujuan, ini hasil didikannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngedidik keluarganya, ngedidik sahabatnya. Dari keluarganya ada yang lolos dari dididik sama Nabi Muhammad. Ini keluarga dididik sama Nabi Muhammad, lolos, dan Allah dan Nabi Muhammad minta sama Allah agar disucikan keluarganya ini. Siapa? Banyak keluarganya, tapi yang disucikan cuma 4. Siapa? Sayyidah Fatimah,
Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Ini keluarga yang dibersihkan sama Allah Subhanahu wa taala, disucikan sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengawal Al-Qur'an, untuk mengawal ilmunya Allah, ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar sampai kepada kita. Dalam sejarah menyatakan kalau bukan karena keluarganya Nabi Muhammad, Imam Ali ataupun Imam Hasan, Imam Husain, sejarah yang kita dengar itu sepotong. Dalam sejarah ahli tarikh ngasih tahu kalau bukan karena mereka, sholat kita ini nggak pakai apa, nggak pakai takbir. Itu saking keadaan pada masa itu genting-gentingnya para sahabat, jadi ada yang kena terpengaruh, terkontaminasi ada. Tapi yang paling kuat ini keluarganya Nabi Muhammad SAW, karena dididik sama Allah, dididik sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW hikmahnya waktu kecil dibelah dadanya. Pernah dengar kan ceritanya? Nabi Muhammad dibelah dadanya. Tujuannya buat apa? Buat membersihkan hatinya. Maksudnya apa membersihkan hatinya? Membersihkan sisi negatif yang ada pada diri manusia. Manusia ini punya sisi jahatnya, punya sisi jahat masing-masing. Nah, Nabi Muhammad dibersihkan sisi jahatnya. Nabi Muhammad dibersihkan sisi jahatnya, biar nggak ada fanatisme, biar nggak ada cemburu sosial, biar nggak ada untuk mementingkan dirinya. Dan Nabi Muhammad SAW didikannya pun yang murni, ngedidik para sahabat, ngedidik keluarganya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada Nabi Muhammad, wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringatkan sebelum kali sahabat-sahabat yang lain orang lain, peringatkan keluarga kalian. Keluarganya Nabi Muhammad SAW dipanggillah Bani Hashim, dikasih tahu tentang takwa kepada Allah, menyembah kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dididik di situ keluarganya yang lolos Imam Ali dan juga Sayyidah Fatimah Zahra, kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dididik lolos. Akhirnya turunlah ayat innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Nabi Muhammad berpesan dua wasiat ini, jangan kalian tinggalkan. Apa? Al-Qur'an dan juga hadis. Ada riwayat yang lebih kuat, wa itrati ahli baiti, keturunanku kata Nabi Muhammad, fa innahuma la yaftariqa 'alayya al-haud. Karena dua-duanya enggak akan terpisah. Lan di sini selamanya nggak bakal terpisah. Al-Quran dan juga keluargaku ataupun sunnah nggak bakal berpisah. Dua ini bisa menjadi petunjuk kalian agar bisa kalian menemui aku di telaganya, di telaga Kautsar. Nah, di telaga Kautsar. Telaga Kautsar apa? Hadiah yang Allah kasih untuk Nabi Muhammad sebelum masuk ke dalam surga. Ada di situ telaga, ada di situ danau. Danaunya airnya lebih putih dari susu, manisnya melebihi madu. Siapa yang meminum satu tegukan tidak akan merasakan aus selamanya. Selama-lamanya keabadian nggak bakal ngerasain keausan, nggak akan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa meminum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Siapa yang bakal nyambut kita? Yang bakal meminumkan kita siapa? Kalau bukan Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Keluarga Nabi Muhammad yang bakal nyambut kita. Maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran, jangan jauh dari sunnah Nabi Muhammad, jangan jauh-jauh dari keluarganya Nabi Muhammad SAW. Dua-duanya ini alamat, dua-duanya ini tanda agar kita bisa sampai ke telaganya Kautsarnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya bisa diselamatkan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Di dunia dalam keadaan dijaga iman dan Islam kita, di akhirat pun dibimbing untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa meminum dari telaga Kautsarnya Nabi Muhammad SAW dan masuk dalam surganya Allah dan juga mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan majlis burdah ini istiqamah. Mudah-mudahan ashabul hadrahnya, ashabul hadrahnya ini
istiqomah, kuat, sehat walafiat. Munsyid-munsyidinnya mudah-mudahan sehat walafiat. Buat kita semuanya juga mudah-mudahan sehat walafiat. Dijadiin orang kaya, opiknya dikuatin, dijadiin orang kaya, keluarganya, anak-anaknya, istrinya, orang tuanya, kerabat tetangga-tetangganya semua dijadiin orang kaya yang bersatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari Al-Fakir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.